Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeh Kurniasari, mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan semester 5. Saya beserta rekan-rekan, yaitu Diana Aulia, Novia Rahmawati, Atrista Indah Listiani, Mega Sri Rahma, dan juga Eha Maftuha akan memaparkan hasil penelitian mengenai kurikulum dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Cilimus. Adapun latar belakang mengenai penelitian ini, di mana kurikulum adalah bagian penting dari pendidikan, yang merupakan gagasan atau konsep-konsep mengenai pendidikan yang muncul terkait dengan tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Gagasan atau konsep-konsep tersebut dijadikan sebagai perencanaan dalam pembelajaran. Terkait dengan tujuan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, bagaimana isi atau materi yang nanti akan diajarkan, juga bagaimana cara atau metode yang akan digunakan, serta evaluasi apa yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut. Kurikulum juga merupakan proses ketika diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses implementasi kurikulum, semua pihak terlibat. Dari proses ini dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kurikulum. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mempelajari bagaimana penerapan serta pelaksanaan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Kami melakukan penelitian terkait dengan kurikulum dan pengajaran melalui observasi di SMA Negeri 1 Cilimus. Selain itu, penelitian ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Opah Ropiah MPD. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya yaitu Diana, Novia, Atrista, Mega, dan juga Eha Maftuha. Hasil penelitian pada poin kurikulum yang dilaksanakan hari Selasa 7 Desember 2021 pukul 10.00 sampai dengan selesai yang bertempatan di SMAN 1 Cilimus. Narasumbernya yaitu Ibu Mimin Kasminah, SPD MPD. Hasil wawancara, sejak diresmikannya SMA Negeri 1 Cilimus, kurikulum yang digunakan mengikuti peraturan kurikulum dari pemerintah. Kurikulum yang pernah diterapkan di sekolah yaitu kurikulum 1994, kurikulum KBK 2004, kurikulum 2006 KTSP, dan kurikulum 2013. Penggunaan kurikulum 2013 dimulai sejak tahun 2015, sistem kurikulum 2013 sistemnya sudah berbeda. Di kurikulum 2013, penempatan jurusan sudah dimulai di kelas 10 dengan tes psikotes, sedangkan pada penerapan kurikulum KTSP, penjurusan dimulai di kelas 11. Persiapan yang dilakukan sebelum diterapkannya kurikulum 2013 yaitu melaksanakan sosialisasi kurtilas ke sekolah-sekolah, yaitu kepala sekolah dan wakasek kurikulum. Kemudian diadakan diklat khusus yang dipusatkan di beberapa sekolah, salah satunya di SMA Cigugur, sesuai dengan pelajaran yang diampu untuk melaksanakan diklat kurtilas. Penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cilimus. Setelah adanya sosialisasi tersebut, para guru diminta untuk mengaplikasikan di sekolahnya masing-masing dan di tiap sekolah menyusun program yang ada di kurikulum 2013. Setelah diterapkannya kurikulum 2013, ada beberapa kendala yang dialami. Biasanya dalam penilaian, yaitu hanya pengetahuan dan keterampilan, adapun kurikulum 2013 kognitif, afektif, dan psikomotor. Para guru harus benar-benar mempersiapkan dari mulai program sampai pelaksanaan penilaian dan analisis hasil harus disesuaikan. Misalnya KD3 dan KD4, rata-rata disampaikan dan dipasangkan. Misalkan KD 4.1 maka KD 3.1. Sedangkan KI 1 dan KI 2 tidak secara langsung tertulis. Afektifnya tidak secara langsung dituliskan sikapnya. Nilai ini ada di laporan merupakan hasil gabungan dari guru mata pelajaran BK, PAI, PKN. Kalau psikomotor dan kognitif dinilai di setiap mata pelajaran, pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kenyataannya pembiasaan dalam perencanaan dan proses. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan 2 kali setahun
Minimal sekali setahun ada supervisi. Keberhasilan kurikulum di sebuah sekolah berkesinambungan bisa dilihat dari outputnya. Misalnya, siswa yang bisa memasuki perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN itu salah satu hal yang bisa menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Tindak lanjut sekolah setelah melaksanakan evaluasi kurikulum dilihat dari hasil evaluasi itu. Jika hasil evaluasi itu guru belum bisa memaksimalkan menyusun butir soal, misalnya dalam evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, yaitu porsi, kritis, creativity, and communication, sehingga ditindaklanjuti dengan workshop penyusunan soal HOTS. Soal HOTS harus bisa disampaikan atau diujikan untuk siswa menjadi pembiasaan dan bukan sekedar latihan saja. Kurikulum 2013 diimplementasikan dalam proses pembelajaran, salah satunya guru dituntut melek IT. Minimal bisa menggunakan internet atau infokus jika offline, bisa menerima informasi dan teknologi bukan hanya melaksanakan sesuai yang diterimanya saja, tidak kreatif menghidupkan suasana pembelajaran. Padahal idealnya siswa bisa menggunakan fasilitas teknologi bahkan menjadi lebih kreatif, mencari informasi lebih luas dan bisa mendukung pembelajaran dan memungkinkan siswa bisa menghasilkan teknologi itu sebuah karya. Misalnya, guru bahasa membuat siswa untuk membuat cerpen ataupun novel yang dipublikasikan di internet. Dari situlah diukurnya prestasi sekolah sebagai dasar pengembangan sekolah ke depannya. Untuk RPP yang digunakan yaitu RPP Kurtilas belum revisi, tidak RPP 1 lembar. Tetapi pada dasarnya semua yang dibuat pada RPP dulu dilakukan, kembali kepada pimpinan karena kebijakan itu dipengaruhi oleh idealisme individu. RPP boleh memakai yang selembar, tetapi harus juga menyiapkan materi dan langkah-langkah hingga evaluasi harus ada dan detail. Sehingga selain RPP selembar, harus ditambah sama seperti peraturan dalam kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini sangat relevan dengan visi misi SMA Negeri 1 Cilimus. Hasil penelitian pada poin pembelajaran yang wawancaranya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 13.00 sampai dengan selesai yang bertempat di SMA Negeri 1 Cilimus dengan narasumber Bapak Alan Laksana MPD. Hasil wawancara. Metode pembelajaran yang digunakan guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Cilimus sebenarnya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan pada siswa. Jika sekiranya cocok dengan materi, maka dipakailah metode tersebut. Selain itu, metode juga disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kebanyakan atau sebagian besar metode yang digunakan adalah metode ceramah. Sedangkan untuk model pembelajarannya sendiri menggunakan model pembelajaran make a match yang merupakan model pembelajaran yang mencari pasangan antara soal dan jawaban yang cocok. Contohnya digunakan dalam materi sisindiran. Selain itu, ada juga model picture and picture, di mana menggunakan gambar yang acak untuk disusun atau mengembangkan gambar menjadi tersusun. Contohnya dalam materi Charpon. Kelemahan dari model-model di atas adalah akan tercipta kegaduhan dan keramaian yang tidak terkendali di dalam kelas saat proses pembelajaran. Media pembelajaran yang sering digunakan guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Cilimus berbentuk gambar, video, dan PowerPoint. Sumber pembelajarannya sendiri yaitu menggunakan buku paket penggelar bahasa Sunda karya Yayat Sudaryat dan juga buku LKS. Sumber belajar juga memiliki kekurangan yaitu materinya yang terpaku dan tidak berganti. Untuk perencanaan pembelajaran yang ideal sendiri disesuaikan dengan apa yang ada di dalam RPP, adanya pembukaan, isi dan penutup. Tetapi menurut narasumber, wawancara perencanaan pembelajaran yang ideal ada dalam penyampaian materi, di mana memfokuskan kepada apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik sehingga dapat menerima dan memahami materi dengan baik serta terciptanya tujuan pembelajaran. Selama pandemi COVID-19 mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Cilimus menggunakan e-learning yaitu berupa web sekolah, di mana web ini digunakan sebagai media untuk melakukan pembelajaran daring, seperti mengirim mapel untuk guru dan siswa juga dapat mengirim tugasnya atau memberikan pertanyaan terhadap materi pelajaran yang dikirim. Pelaksana pembelajaran daring tidak lepas dari berbagai kendala. Kendala yang dirasakan guru selama pembelajaran daring
adalah siswa yang jarang mengikuti kegiatan belajar mengajar, termasuk juga siswa yang kurang responsif terhadap apa yang ditugaskan guru. Ini berbanding terbalik dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka, yang mana respon siswa terlihat selama proses pembelajaran. Selain itu, implementasi dalam pendidikan yang terjadi utamanya itu mendidik menjadi berkurang. Berperilaku sopan dan hormat diabaikan oleh siswa karena kurangnya pengawasan dari guru dan sekolah. Karena selama pembelajaran daring, komunikasi yang terjadi itu cuma satu arah. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka atau konvensional lebih efektif dalam pembelajaran. Karena guru dapat secara langsung melihat perkembangan siswa baik dari segi kognitif, motor, maupun segi afektifnya atau sikap. Pembelajaran offline atau tatap muka juga membuat siswa lebih responsif, sehingga komunikasi yang terjalin antara guru dan murid bersifat dua arah. Di SMA Negeri 1 Cilimus ini, semua mata pelajaran mempunyai KKM 75, termasuk juga mata pelajaran Bahasa Sunda. Evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Sunda menggunakan tes lisan. Ini dikarenakan agar guru dapat mengetahui lebih dalam bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Tes lisan ini lebih efektif daripada tes tulis. Karena dengan tes lisan, siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedangkan tes tulis, siswa kurang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Misalnya, memberi contekan kepada teman-temannya, ataupun membawa contekannya sendiri. Jadi, penggunaan tes lisan ini salah satu upaya untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Kesimpulannya yaitu yang pertama, penggunaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Cilimus dimulai sejak tahun 2015. Penerapan kurikulum 2013 ini dimulai setelah adanya sosialisasi, kemudian para guru diminta untuk mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Dan di tiap sekolah yaitu menyusun program yang ada di kurikulum 2013. Evaluasi kurikulum dilaksanakan 2 kali setahun atau minimal sekali setahun dan ada supervisinya. Keberhasilan kurikulum di sebuah sekolah berkesinambungan bisa dilihat dari outputnya. Ke-13 ini diimplementasikan dalam program pembelajaran, salah satunya guru dituntut melek IT, minimal bisa menggunakan internet atau InFocus jika offline, bisa menerima informasi dan teknologi. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan guru Bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Cilimus sebenarnya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan pada siswa. Media pembelajaran yang digunakan guru Bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Cilimus biasanya berbentuk gambar, video, dan PowerPoint. Sumber pembelajarannya yaitu menggunakan buku paket panggelar bahasa Sunda karya Sudaryat dan juga buku LKS. Kemudian evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran khususnya bahasa Sunda menggunakan tes lisan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.